Halo, kembali lagi dengan Pak Mor di channel Yuk Belajar Matematika. Nah, kan masih ingat nggak dengan tugas kita minggu lalu? Kita punya tugas ya, untuk menentukan nilai dari segitiga ini. Kalau kalian sudah mengerjakannya, kalian bisa lihat jawaban dan penyelesaian di Instagram YK_matematika. Bisa dicek sekarang. Oke, kita akan lanjut materi pembelajaran kita di hari ini. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu aturan sinus dan kosinus. Apa sih aturan sinus dan kosinus? Kita akan pelajari di materi ini. Oke, langsung kita lanjut. Aturan sinus atau rumus sinus. Nah, biasanya dalam trigonometri kita familiar dengan segitiga siku-siku ini. Dari segitiga siku-siku ini kita bisa menentukan sudut ataupun sisi dari segitiga tersebut, seperti pada contoh sebelumnya, pada materi sebelumnya. Dan dari sudut siku-siku ini kita mengerti dari mana datangnya sinus, kosinus, dan tangen. Nah, bagaimana dengan segitiga sembarang? Bagaimana kita bisa menentukan sisinya ataupun sudut-sudutnya? Oke, kita menggunakan aturan sinus. Salah satu caranya dengan menggunakan aturan sinus. Ada juga kosinus. Oke, kita akan lanjut. Kita akan menggunakan dalil atau rumus dalam sinus. Oke, Bapak akan buat suatu gambar dia apa nih? Segitiga sembarang. Perhatikan segitiga A, B, C. Sisinya nih sembarang ya, nggak ada yang sama besar atau yang bentuk sudut siku-siku. Oke, dalam segitiga sembarang berlaku rumus, berlaku dalil, berlaku ketentuan dalam sinus adalah, kita lihat dulu nih, putar. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Berarti ini perbandingan ya, nah, perbandingan. Kita perhatikan A itu yang mana? A adalah sisi yang menghadap sudut A. Ini sudut A. Menghadap sudut A itu adalah A kecil. B per sin B, berarti B ini adalah sisi yang menghadap dengan sudut B. Dan C kecil adalah sisi yang menghadap sudut C. Ini berarti, supaya nggak bingung, apa buat ini. A ini, panjang sisi A adalah panjang sisi yang menghadap sudut A. Ini sudut A. Dan B, sisi yang menghadap sudut B. Dan panjang sisi C adalah yang menghadap sudut C. Sejauh ini bisa ya? Oke. Pak, gimana sih bisa menghasilkan rumus seperti ini? Bapak akan buktikan bagaimana bisa berlaku rumus seperti ini. Bisa terjadi dan terbentuk rumus seperti ini. Oke, kita akan melakukan pembuktian. Langkah pertama, kita perhatikan segitiga ACM. ACM. AM, sisi AM sama dengan sisi AC dikali sinus C. Sinus C. Sama atau B sin C. Bingung ya? Oke. Berarti kita perhatikan dulu di sini adalah sudut C-nya. Bapak akan coret-coret di sini. Sin C itu adalah tetanya C, berarti sudut C. Sama dengan depan per miring. Itu adalah rumus sinus. Depannya sudut C mana? AM. Per miringnya mana? B. AC ini adalah B. Nah, berarti berlaku kalau kita ambil mencari AM ini, berarti AM sama dengan B dikali sin C. B dikali sin C dikali sin C. Bisa ya? Berarti AM ini ingat, B dikali sin C. Kita akan lanjut lagi. Sekarang kita perhatikan segitiga ABM.
Kita akan mencari AM dari segitiga ABM. Tadi kita mencari panjang AM dari segitiga ACM. Sekarang kita mencari AM dari segitiga ABM. Seperti contoh yang tadi, penjelasan yang tadi, kita ambil dari sin B karena sudut B ini. Sin B sama dengan depan per miring. Depannya adalah AM dan miringnya adalah AB. AB itu adalah C. Jadi rumus AM dari segitiga ABM adalah C sin B. Oke, kita lanjutkan. Jadi dapat kita lihat sama-sama AM punya dua rumus. Yang pertama adalah berarti gini penulisannya. Kita tulis AM sama dengan AM karena dia memiliki sisi yang sama. Kita perhatikan AM yang pertama dari segitiga ACM. Berarti berlaku rumus B sin C tadi rumusnya. Dan AM dari segitiga ABM itu C sin B. Atau kita buat dalam bentuk pecahannya, kita buat kali silang. Berarti B sin C, sin C nya turun ke bawah, bawahnya C, dan sin B nya ke bawahnya B. Berarti B per sin B sama dengan C per sin C. Sejauh ini mengerti? Kalian coba pahamin dulu. Gue kasih waktu 3 detik untuk memahaminya. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut. Dengan cara yang sama, yaitu dengan menggambar garis dari titik C, tegak lurus dengan AB. Berarti tegak lurus dengan AB di sini. Maka diperoleh juga A per sin A sama dengan B per sin B. Maka dapat kita simpulkan bahwa aturan pada sinus rumusnya adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ini suatu perbandingan. Oke, kita langsung masuk dalam contoh soal. Carilah panjang X pada gambar di bawah ini. Oke, segitiganya segitiga sembarang ya. Kita akan bahasnya. Gimana ya caranya? Dalam menentukan nilai X, kita pergunakan aturan sinus. Maka diperoleh sebelumnya itu kita perhatikan yang diketahui di sini adalah ada 2 sudut dan 1 sisi. Nah, dalam menentukan sisi lain atau menentukan sudut lain, sebenarnya dalam matematika ada aturannya. Jika diketahui itu bisa dicari jika diketahui 2 sudut ataupun 2 sudut dan 1 sisi di hadapannya. Atau kita bisa menentukan yang lain jika diketahui 2 sisi dengan 1 sudut di salah satu hadapannya. Nah, di soal ini kita diketahui 2 sudut dan 1 sisi. 1 sisi di hadapan apa? Di hadapan sudut 30 derajat. Oke, kita lanjut. Maka diperoleh sin 30 per yang di hadapannya. Sin 30 per 20 sama dengan sin 135 per X. X itu di hadapannya. Berarti gampangnya begini. Sudut sinus theta per sisi yang di hadapannya sama dengan sinus per sudut yang lainnya per sisi yang di depannya. Berarti perbandingannya sudut per sisi yang di depannya. Kita akan lanjutkan. Kita kali silang. X dikali sinus 30 sama dengan 20 dikali sinus 135. X dikali sinus 30. Sinus 30 berapa? Ya, setengah ya. Kalau sinus 135 berapa? Setengah akar 2. Berarti X dikali setengah sama dengan 20 dikali setengah akar 2. 20 dengan setengah ini bisa saling membagi ya. 10 akar 2. Berarti hasilnya sama dengan setengah dikali setengah 10 akar 2 dibagi setengah. Hasilnya adalah 20 akar 2. Jadi si panjang X nya ini adalah 20 akar 2. Oke, kita lanjut dalam
latihan soal. Dalam segitiga ABC, diketahui sudut A sama dengan 30 derajat dan sudut C sama dengan 135 derajat. Maka dan panjang BC adalah 4 cm. Maka panjang AC adalah, berarti kalian bayangkan dalam pikiran kalian suatu segitiga sembarang dengan titik sudut A, B, dan C. Sudut A besar sudutnya 30, sudut C besar sudutnya 135, dan panjang BC 4, maka kamu menentukan panjang AC-nya. Oke. Contoh kedua, tentukan panjang M dari gambar di samping ini. Berarti kamu tentukan panjang M ini ya. Dan yang ketiga adalah dalam segitiga BOS. Berarti kalian membayangkan kembali, kalian gambar secara pribadi bagaimana segitiga BOS ini. Selamat mengerjakan. Ini hasil dari latihan soal ini kalian posting di Google Classroom kita. Dan untuk penjelasan dan penyelesaian dari soal ini, kalian dapat melihat pembahasannya di Instagram YK Matematika, YK_matematika. Kalian dapat melihatnya minggu depan ya. Oke, kita lanjutkan. Sekian materi kita pada hari ini. Semangat belajar, karena dalam pandemi ini kita dituntut lebih banyak untuk belajar di rumah dan banyak mencari informasi. Tetap jaga kesehatan, tetap dekat pada Tuhan, rajin beribadah. Jangan lupa akan banyak video-video pembelajaran di channel YouTube Yuk Belajar Matematika. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga di follow Instagram YK_matematika, karena banyak pembahasan-pembahasan dari video-video ini. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan memberkati.